Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 29 April 2025 merupakan peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan pujangga gereja. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Giacinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkat-Mu tak henti-hentinya Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat-Mu, karena kami dapat beristirahat semalaman dengan baik. Engkau hembuskan kami hingga kami dapat menikmati nafas kehidupan dan memberi kesempatan kepada kami untuk makin mampu mencintai-Mu melalui kepedulian terhadap sesama kami, serta bersyukur atas semuanya itu. Semoga hari ini dengan berbekal firman-Mu, kami dimampukan menjadi pribadi yang setia, yang memiliki hati yang jujur terbuka, dan semoga kami dapat melaksanakan sabda-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 4, ayat 32 sampai dengan 37. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia
kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan, sepanjang masa Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Apakah aku sungguh memandang Kristus yang disalibkan? Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.
Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Pada abad ke-14, kota Siena menjadi ibu kota sebuah republik yang makmur dan merdeka. Di kota inilah Katarina lahir pada tahun 1347. Keluarganya tergolong besar, tapi sederhana. Demi keutuhan gereja, Allah memilih dia menjadi pembimbing dan pelindung gereja dalam suatu kurun waktu yang suram. Katarina tidak bersekolah dan tidak pandai menulis. Keterampilan membacanya terbilang minim, dan itu sedikit menolongnya untuk mengikuti doa ofisi di kemudian hari ketika ia masuk biara. Ketika berusia 6 tahun, ia mengalami suatu peristiwa ajaib yang memberi tanda surgawi bahwa ia akan dipilih Allah untuk suatu tugas khusus dalam gereja. Ia melihat Kristus di atas gereja Santo Dominikus yang sedang memberkatinya. Peristiwa ini menyebabkan perubahan besar dalam hidupnya. Sejak saat itu, ia suka menyendiri untuk berdoa. Ibunya tidak suka melihat kelakuannya. Oleh karena itu, ia dipekerjakan di dapur dari pagi hingga malam. Ia tidak memberontak terhadap perlakuan ibunya. Sebaliknya, ia dengan taat dan rajin melakukan apa yang disuruh ibunya. Kesabarannya dalam menaati perintah ibunya akhirnya membuahkan hasil yang baik. Ia mampu mengatasi segala kesulitan yang menimpanya sambil terus berdoa kepada Tuhan. Sesudah mengalami banyak kesulitan, ia diizinkan orang tuanya untuk masuk ordo ketiga Santo Dominikus. Di dalam biara, ia tetap melaksanakan doa dan meditasi di samping karya amal dan kerasulannya. Lama-kelamaan, ia menjadi pusat perhatian semua anggota biara. Kerohanian dan kepribadiannya yang menarik mengangkat dia menjadi pemimpin biara itu. Situasi gereja pada masa itu kacau balau. Imam-imam dan pimpinan gereja tidak menampilkan diri secara baik. Peperangan antar negara dan antar raja-raja timbul di mana-mana. Semenjak masuk ke dalam ordo ketiga Santo Dominikus, Katarina makin memperkeras puasanya. Banyak kali ia tidak makan kecuali menerima komuni suci. Katarina memiliki karisma yang besar untuk mempengaruhi banyak orang. Ia berhasil membawa kembali banyak pendosa ke jalan Tuhan, termasuk mendamaikan raja-raja dengan gereja. Semuanya itu dilihatnya sebagai anugerah Tuhan. Ia sendiri menganggap dirinya hanyalah alat Tuhan untuk menegakkan kemuliaan Tuhan. Dalam Injil hari ini, ada percakapan yang mendalam antara Yesus dan Nikodemus. Yesus menyingkapkan sebuah kebenaran yang sangat penting dalam kehidupan rohani, bahwa untuk mengalami keselamatan, kita harus dilahirkan kembali. Namun Yesus tidak berhenti di situ. Ia kemudian membandingkan dirinya dengan ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun. Peristiwa di padang gurun itu terjadi saat bangsa Israel memberontak dan Tuhan menghukum mereka dengan ular-ular berbisa. Namun, ketika Musa menaikkan ular tembaga atas perintah Tuhan, siapapun yang memandangnya akan sembuh
dan selamat. Yesus mengatakan bahwa demikian juga Anak Manusia, yaitu Yesus sendiri, akan ditinggikan. Maksud ditinggikan adalah disalibkan, agar siapa saja yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal. Ini adalah inti dari Injil. Keselamatan tidak diperoleh dari usaha kita sendiri, tetapi melalui iman kepada Yesus yang disalibkan. Salib bukan hanya simbol penderitaan, tetapi juga lambang kasih dan pengampunan Allah. Dengan memandang salib, kita diingatkan bahwa Allah tidak membiarkan kita binasa, melainkan menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus. Yesus mengundang kita untuk mempercayainya bukan hanya sebagai guru atau nabi, tetapi sebagai juru selamat. Percaya kepadanya berarti menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, membuka hati untuk dilahirkan kembali dalam roh, dan membiarkan kasih Allah mengubah kita dari dalam. Marilah kita merenungkan. Apakah aku sungguh memandang kepada Kristus yang disalibkan dalam hidupku? Atau aku masih mencari keselamatan dari kekuatan dan pemahaman sendiri? Seperti kuatnya iman Santa Katarina dari Siena kepada Kristus, mari kita menaruh iman kita kepada Dia yang telah ditinggikan, agar kita pun menerima hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami memandang kepadamu hari ini, kepada salib-Mu yang suci, tempat Engkau menyerahkan nyawa demi cinta-Mu padaku. Kami percaya bahwa dalam salib-Mu, kami menemukan hidup, pengampunan, dan harapan yang kekal. Tolonglah kami untuk semakin percaya bahwa di saat kami tidak mengerti semua jalan-Mu, lahirkanlah kembali hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami hidup sebagai anak terang dan pewarta kasih-Mu. Berilah kami keberanian untuk memandang kepadamu setiap hari, dan jadikan salib-Mu kekuatan kami dalam setiap perjuangan hidup, demi Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.